mau di sini namanya ini minggu. Meu lama itu tahu tamanya muyol. Kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SD. Berarti 8 tahun umurnya Pak ya, Pak Pardo ya. Iya. Setiap desa rupanya ada ini ya Pak ya, BTS ini ya. Iya. Luar biasa ini. Iya. Ya, hampir Setiap desa ya. Tapi dia tidak punya ini Bapak, tidak punya baterai. Jadi kalau listrik mati, ya. Dia benar-benar ini tidak bisa. Sebenarnya mesti lengkap. Ya. Jadi saya udah bilang tadi pagi, kalau memang tidak disiapkan baterainya, ya sudah diganti saja Telkomsel, diganti saja pimpinan Telkomsel dan ibu. Saya bilang karena terima kan ibu. Benar ya Bu ya, saya bilang. Karena Indonesia maju harus bisa memberi solusi. Iya, Indonesia maju. Iya. Lagi Indonesia Mas. Iya. Harus punya solusi. Yang kasih tahu Bapak tadi di sini. Oh ada dua tadi yang ada satu jadi Bapak tadi di jalan dekat Bang Sultan itu. Iya. Terus kemudian jadi mudah karena gang laundry. Oh. Tadi kan bilang mau sama-sama. Iya. Baru saya pulang dari kebun. Iya. Dikasih tahu. Saya sudah duluan ya. Nanti dia Iya. pergi sendiri. Oke. Iya betul. Nggak tahu pergi sendiri kemana. Supaya ada pengalaman toh. Karena kalau terus-menerus tanya orang jadi ini kan. Dan tadi begitu kita mau berangkat itu langsung ini Pak, langsung listrik mati. Tapi sekarang langsung ini, langsung hidup lagi. Jadi ada makanya. Barang mau sangki. Salah bilang. Mau sangking lah. Oh, ini mantap ini. Iya, mantap. Begitu, Iya, iya. Ini nanti taruh apakah ini? Mungkin buku-buku ya, minuman gitu ya. Iya, dulu. Iya, maka ada bagus ini kalau di sini saja, jadi nggak mengganggu. Iya, iya, iya. Ini pas ini. Oh ini. Iya. Sudah, ini bagus ini. Nanti kalau ini minuman ya, nanti bisa di ini. Atau di sini. Ini juga udah bagus ini. Nanti kan ini mau diminum ya? Iya. Iya, bagus ini. Atau ke sebelah serong begini Pak toh. Oh benar benar. Supaya Atau dorong ini sedikit. Gitu. Mantap. Gini, Pak ya. Iya. Iya. Pas ini, pas. Pas benar. Kayak sudah diatur ya, benar sekali ya. Bisa Pak ya? Bisa, sangat bisa ya.
Iya. Udah mantap. Waduh, mantap kelihatan. Berseri-seri. Iya. Ya, ini lampunya silau ya, matiin ya. Iya. Iya. Mantap ya sudah. Iya. Kalau apa sih itu suka nggak jadi? Iya, mantap ya. Tidak jatuh karena udah. Iya, oke. Yang ini tapi kamu. Dino punya. Bukan saya punya. Sini. Lalu kita. Lalangak, sabi ko. Nasa na ako eh. Sa kilo, oke, may din eh. Bagong Tiyan. Lube, tamay na dua iya deh. Lube, tamay na dua iya na. Na video ko. kan pulang nih anak. Aduh, aji mo putri. Ano ready? May bolong. Mamaku. Ini mamamu. Tes 1 2 1 2 3 1 1 Ini
Neni. Ông nó lụt tệ các bạn nào ada nih oh coba persoalan nara tabarina dari umur nawan ada indo Mama apa nih nyuruh? Jadi sama-sama yang main. Main juga sama
Oke.
Sebelum kamu turun, dia tolak.
Ide kami na ko sa milaro. Cuma mah dia ko ni suhu. Bangun dia gue kan ada. Mau ai. Terlalu anu. Ya, tadi. Mai diberikan tua. Tidak ada orang nanti. Masuk di sebelah sini. Waduh mana ini masih ada tempat dulu ini. Situ. Bawa tu kursi kemana? Iya, bawa kemana? Sini. Iya di belakang situ. Tidak ada pulang. Ya, yang rapuh mungkin sumpah. Ide kosong tuh, lindo kosong. Lalu kamu lain dipilih rapuh. Kosong di sana kok. Kosong di depan. Ya, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, ibadah kita pada sore menjelang malam segera kita akan mulaikan. Sebelum itu kita dengarkan susunan cara yang akan menuntun kita pada saat ini. Yang pertama, jemputan dari kami sebagai pemandu acara. Yang kedua, jemputan keluarga. Yang ketiga, ibadah acara tersendiri. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, penutup selesai. Dari kami sebagai pemandu acara tidak lupa menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat datang dan selamat sore untuk kita sekalian. Begitu juga kepada kedua hamba Tuhan yang selalu setia mendampingi kita dalam ibadah. Bersama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih. Terlebih khusus kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita sebentar, Bapak Penatua Smith sore. Bersama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih. Dan kepada tuan rumah yang sudah mempersiapkan segala sesuatu pentaburan firman Tuhan, bersama-sama juga kita mengucapkan banyak terima kasih. Kita menanjak pada cara yang kedua, jemputan keluarga. Waktu kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk menyambut kita. Dari kami, keluarga
keluarga di tempat ini mengucapkan selamat sore serta selamat datang. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus berlaku atas hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih juga kepada hamba Tuhan bersama keluarga yang boleh hadir di tempat kami ini untuk membawakan ibadah, sehingga firman yang ditaburkan sebentar senantiasa menjadi kekuatan serta pengharapan iman kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang boleh meluangkan waktu untuk datang mengunjungi kami di tempat ini di dalam persekutuan lewat ibadah yang akan kita laksanakan. Dan di dalam ibadah ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, di mana pada tahun 2024 ini untuk pertama kalinya kami dikunjungi dalam ibadah evangelisasi keluarga. Karena di tahun-tahun kemarin kami kena giliran 2 kali, tapi tahun ini mungkin hanya 1 kali. Itu yang merupakan kesyukuran bagi kami. Dan juga kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga keselamatan tetap menjadi bahagian kehidupan kami. Dan di dalam ibadah ini pun kami mohon dukungan doa dari hamba Tuhan dan juga Bapak Ibu sekalian di dalam menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup. Mungkin kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan serta menguatkan iman percaya kami, kami mungkin tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Namun satu janji Tuhan kepada kita, bahwa Ia tidak akan pernah mengecewakan kita dan tidak akan pernah mempermalukan siapapun. Ia akan senantiasa menjawab setiap pergumulan kehidupan kita, asalkan kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian di dalam usaha pekerjaan kami, biarlah Tuhan akan senantiasa campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan, boleh terlaksana dengan baik, memberi hasil, dan biarlah keberhasilan itu kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian dengan kehidupan ketiga anak terkasih kami, biarlah Tuhan akan senantiasa menjaga keluar masuk mereka di dalam pendidikan, di dalam mencari masa depan mereka. Biarlah Tuhan yang akan beracara dalam hidup mereka. Demikian dengan anak kami Veron, kita tahu bersama kekurangan serta keterbatasan yang ia miliki. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberi dia kuat sehat dan akan senantiasa menyempurnakan setiap ungkapan syukur yang senantiasa ia naikkan kepada Tuhan. Demikian dengan orang tua terkasih kami yang ada di Pinedapa. Kita tahu bersama dia hidup sebagai seorang janda. Biarlah kita dukung dalam doa agar di masa tuanya kuat sehat terus ia miliki.
Atas perkenaan Tuhan, sekali waktu kami boleh dipertemukan dengan tidak kurang suatu apapun. Adik-adik kami yang berada di Lubuk, di Manokwari, dan juga ada di Ambon, biarlah terus didukung dalam doa, sehingga keselamatan yang kita miliki saat ini, biarlah itu pun yang mereka alami, sehingga sukacita akan terus mereka nyatakan dalam hidup mereka lewat ungkapan syukur kepada Tuhan. Demikian dalam penyambutan kami sebentar, kami menyiapkan berkat ala kadarnya, namun kami percaya sungguh berkat Tuhan tidak pernah kurang daripada kita, hanya kita yang tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Biarlah itu senantiasa kita syukuri, karena kami mampu menyediakan berkat untuk kita nikmati bersama-sama sebentar, dan juga dukungan doa untuk ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk datang membantu kami di tempat ini. Biarlah jeripaya mereka tidak akan menjadi sia-sia, tapi semua itu diperuntukkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Inilah yang menjadi sambutan kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan, dan kesempatan ini kami kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Bersama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita masuk pada acara yang ketiga, ada satu keluarga yang memohon dukungan doa, itu Bapak Penatua bersama Ibu dalam keadaan sakit, supaya didukung di dalam doa. Kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu ibadah kepada hamba Tuhan. Waktu kami silakan. Baik Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat sore, salam. Kita bersyukur pada sore yang berbahagia ini, dalam kasih dan anugerah Tuhan kita boleh dipertemukan. Sehingga kita boleh bersama-sama mengunjungi keluarga di tempat ini, keluarga Aberisu. Untuk memulaikan persekutuan kita pada saat ini, saya undang kita sekalian untuk berdiri. Mari kita lakukan NKB nomor 3. Ayat yang pertama, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus
Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Kita tundukkan kepala, kita tabiskan ibadah kita. Ibadah persekutuan kelompok pelayanan Bethel berlaku pada keluarga Berisu di tempat ini. Ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Amin. Disilakan duduk. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian sepanjang minggu yang hampir kita lewati ini. Kita kembali menaikkan pujian melalui NKB 72 ayat yang pertama. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita hendak bersama-sama dalam pelayanan firman melalui pembacaan dan perenungan saat ini. Untuk itu saya mengajak kepada kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, atas kasih dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan, bahkan sepanjang minggu yang hampir kami lewati. Kami sungguh merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan, serta pertolongan Tuhan. Kami boleh menjalani segala aktivitas kami. Dan pada sore yang berbahagia ini, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh terhimpun dalam satu persekutuan ibadah evangelisasi kelompok pelayanan Bethel bersama dengan keluarga Berisu di tempat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dalam persekutuan saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak belajar tentang firman-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami ini manusia, hanya boleh hidup oleh firman Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menerima, merenungkan firman itu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini. Dalam segala keterbatasan, dalam kekurangan hamba-Mu, pakailah hamba-Mu dengan heran untuk menyampaikan firman ini. Menjadi bahagian yang terindah dalam kehidupan kami melalui pembacaan dan perenungan saat ini. Sedialah hati kami untuk menerima firman. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini satu ayat dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Hanya satu ayat pembacaan kita. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Dan pembacaan ini saya mohon kepada kita semua untuk bersama-sama membaca ayat firman ini. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya bacakan kembali. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ane surah malelaha noli. Nu pepaingan kai nomba kasesuena tinuhungki ide. Bona mewali kai tauna au matopa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya menyapa dulu. Selamat sore, salam. Anu teras, salam. Ya, karena tensi lalu balik usapa berhadi tuh. Kita bersyukur boleh dipertemukan kembali setelah sekian lama tidak berjumpa. Inona menololi tanah yo rekan pelayanan pada tahun 2020. Ibu pada saat itu Ibu Diaken S. Duruka Mondolu mengenang tahun-tahun pelayanan kami, sejarah pelayanan yang cukup rumit, ya boleh dikatakan sebagai manusia rumit pada saat itu, karena mau bekune-kune kai ketika hari Minggu hanya belana mama dan melayani hanode, kubur hanode, itu sudah ya menandakan bahwa setiap bentuk kehidupan ini tidak pernah stabil. Ada perubahan-perubahan. Seiring dengan firman yang kita baca saat ini, dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ayat ini adalah, atau pembacaan ini, pasal ini adalah doa Musa. Musa ini seorang nabi juga raja yang diurapi oleh Tuhan dari sejak kecil, sudah dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia menyadari semua bentuk kehidupan yang ia jalani semata-mata adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga ia memiliki keterbatasan. Dia merasa memiliki keterbatasan, walaupun dia sudah dikaruniai oleh Tuhan demikian talenta, banyak talenta yang dia miliki, tetapi dia masih merasa semua ini adalah anugerah Tuhan. Saya harus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarkan atau memberikan petunjuk untuk kehidupan yang saya jalani. Sehingga muncul ayat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Dari ayat firman ini tentu berbicara waktu. Ya. Waktu itu menit, dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad. Itu waktu semua. Dan dari situ semua, bahkan setiap detik, setiap menit, kehidupan yang kita jalani ini tidak pernah sama. Selalu berubah.
Kadang jam ini kita mengalami rasa senang, sukacita. 1 jam kemudian mungkin kita mengalami pergumulan. Dan itulah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Musa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel tidak pernah merasa bahwa dia itu orang yang sangat kuat, orang yang hebat. Dia tetap merasa saya memerlukan pertolongan, bimbingan dari Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Apapun keberadaan kita, mau senang, mau susah, mau dalam penuh sukacita, maupun dalam pergumulan, selalu menghadirkan Tuhan. Iya, kadang juga kita manusia ini aneo mata-mata nama kendaho biasa lupa. Tetapi mungkin cara lain deh. Di layanan Betel tidak ada. Saya lama melayani di sini. Mungkin di tempat lain. Naluri kemanusiaan yang selalu membawa seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita pada saat ini ada 2 hal yang mendasari pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita dengarkan bersama yang mendasari kata hidup ini adalah anugerah Tuhan. Menghitung hari adalah tanda kesadaran bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Menegaskan bahwa Tuhan Allah adalah pencipta yang berdaulat, pemberi dan pengambil kehidupan. Seiring dengan apa yang Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan hanya dalam hal duka cita baru muncul itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala bentuk kehidupan kita, harta yang kita miliki dan lain-lain, kalau hilang dari kehidupan kita, itu otoritas Allah. Dan itu juga adalah kode bahwa semua apa yang ada di dunia ini, apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jangan sampai muncul nanti ada yang menyimpulkan bahwa kita yang mengatur Tuhan. Nah, itu yang ditakutkan. Dengan segala kemegahan kita di dunia ini, bisa-bisa nanti dikatakan kita yang mengatur Tuhan. Lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pemberi kehidupan, Ia yang adalah Allah, tempat perlindungan kekal, tempat perteduhan yang aman turun-temurun. Pada sisi lain, hidup manusia yang fana karena dosa digambarkan bagaikan mimpi, serta bagaikan rumput yang segar pada pagi hari dan layu pada sore hari. Manusia pun ditegaskan sebagai memiliki durasi usia sampai 70 tahun. Nah ini.
selebihnya adalah penderitaan dan kesukaran. Firman sudah mencatat. Karena kenyataan keberadaan Tuhan berbanding lebih di atas dari kondisi kemanusiaan. Maka manusia harus belajar memaknakan serta merefleksikan arti daripada pengamanan Tuhan atau perlindungan Tuhan yang dialami dalam segala situasi kehidupan. Di sini kita dibuat mengerti bahwa Tuhan Allah kita yang agung dan berdaulat ternyata dapat dialami dalam keseharian melalui pengalaman yang positif atau pengalaman yang menyenangkan atau juga kejadian yang negatif yang menyakitkan. Jadi selalu berbarengan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan dalam artian menyakitkan. Itu kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi satu keyakinan bagi kita sebagai orang yang percaya, segala perkara-perkara kehidupan yang kita alami, semua dalam otoritas Allah. Dan semuanya ada dalam pengetahuan Allah serta pemberkatan Allah. Ketika kita dapat bertahan, karya penyelamatan Allah atau perlindungan Allah tidak dapat kita selami. Hari ini dia buat kita bersedih. Hari ini dia buat kita dalam pergumulan. Tetapi besok, lusa, atau saat Tuhan yang menentukan, dia akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakin dan percaya. Tuhan mengetahui apa yang menjadi harapan-harapan kita. Apa yang menjadi dambaan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting, hidup ini diisi dengan bijaksana. Kata bijaksana di sini berarti bahwa segala situasi atau bentuk kehidupan yang kita alami, kita terima dengan bijaksana. Ditanamkan dalam diri pemikiran kita masing-masing. Sesuatu yang terjadi, ada maksud Tuhan di dalamnya. Menghitung hari adalah tanda insaf bahwa kebijaksanaan dan hikmat sangat diperlukan untuk mengisi kehidupan ini. Bijaksana dan hikmat adalah penting karena orang berhikmat dekat pada Tuhan Allah, Sang Maha Hikmat itu. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Allah mengurniakan hikmat kepada yang dikenalnya. Kepada kita sekalian, umat yang percaya, yang senantiasa menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang bijak yang berhikmat memiliki integritas dan memiliki kesabaran. Dan lagi orang bijak lebih hebat dari orang yang kuat dan perkasa, karena ia memiliki akal budi. Kebijaksanaan dan hikmat menyegarkan jiwa. Hikmat lebih berharga daripada harta. Dengan hikmat orang menghitung hari-harinya, memiliki akses meminta kesayangan atau perlindungan serta sukacita Tuhan dalam semua pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Orang berhikmat akan melihat perbuatan dan semangat Tuhan dalam pengalaman hidupnya. Pada gilirannya,
Orang yang menghitung hari-harinya akan mengalami kemurahan dan peneguhan Tuhan dalam hidup dan kerjanya. Saat ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita telah mengalami penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup yang telah kita lewati, maupun kehidupan yang tidak menyenangkan dalam diri, rumah tangga dan keluarga kita. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti ada di dalamnya dan akan menyatakan berkat, pertolongan, memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan, persoalan kehidupan yang kita alami. Dengan demikian kita juga perlu sadar bahwa Ia akan terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dalam hal yang sejalan, kita memerlukan hati yang bijaksana untuk memahami Tuhan dan memaknai setiap pengalaman yang kita hadapi. Pemaknaan pengalaman ini harus selalu disikapi dengan menerima bahwa Allah terus hadir dan bekerja dalam segala sesuatu demi mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kecukupan dalam kehidupan kita, mendatangkan sukacita bagi kita semua. Ketika kita menghadapi kenyataan hidup, apapun bentuknya, Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya pada saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Kita percaya kita akan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman dan tetap senantiasa menaruh harap hanya kepada pertolongan dari Tuhan. Tibalah saatnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, mari kita lakukan NKB nomor 197, ayat pertama dan seterusnya sesuai kebutuhan. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku, kendati tiadalah hartaku di dunia, kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku terhenti
tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita akan masuk dalam doa syafaat dengan dukungan doa yang telah disampaikan oleh keluarga. Untuk itu saya ajak kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami semua untuk senantiasa dapat memaknai setiap kehidupan atau bentuk kehidupan yang kami jalani. Baik itu kehidupan yang menyenangkan buat kami maupun yang tidak menyenangkan. Tetapi di mata Tuhan semuanya itu adalah bentuk penyataan Tuhan untuk kehidupan yang kami jalani sebagai manusia. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua. Menghitung hari-hari hidup kami sangat penting ketika kami melaksanakan semuanya itu. Itu menyatakan bahwa kami senantiasa mengingat Tuhan dalam hidup ini. Berkati kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami, dalam kekurangan kami untuk memaknai setiap firman-Mu yang disampaikan. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan membahasakan firman itu dalam hati batin kami berlakukan dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami selalu bersyukur untuk anugerah kehidupan yang kami boleh jalani, kami boleh nikmati sampai pada saat ini. Hari-hari hidup yang telah kami lewati, semuanya dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Tuhan telah memberkati kami semua. Dari setiap jerih lelah kami. Dari setiap tugas dan tanggung jawab kami. Baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami, menyatakan segala sukacita dan berkat dari setiap bentuk kehidupan dan pekerjaan kami. Sehati kami berdoa saat ini ya Tuhan, mendukung keluarga Aberisu di tempat ini. Dalam sukacita iman mereka, boleh menerima persekutuan saat ini. Tuhan lebih mengenal kehidupan keluarga di tempat ini. Segala bentuk kehidupan yang mereka jalani, yang mereka alami. Dalam segala pergumulan mereka, Tuhan selalu ada memberikan solusi yang terbaik. Dalam setiap kehidupan dengan segala berkat-berkat-Mu, Tuhan juga senantiasa ada dengan menyatakan berkat itu. Ya Bapa di sorga, tiliklah kebenaran kehidupan keluarga di tempat ini. Apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi dambaan mereka,
Biarlah waktu Tuhan yang menentukan dalam hidup rumah tangga keluarga di tempat ini. Karena kami manusia tidak berdaya. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pemberi berkat, akan senantiasa menaungi kehidupan rumah tangga keluarga Berisu di tempat ini. Dan biarlah mereka menerima sukacita, damai, sejahtera Tuhan di sepanjang hari-hari hidup mereka, melalui usaha pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dengan lawatan oleh kuasa kasih Tuhan. Bapa dalam surga berdoa bagi anak-anak mereka, baik Veron yang dalam keterbatasan yang ia miliki. Biarlah ia senantiasa dalam lawatan dan kasih-Mu ya Tuhan. Hadirkan sukacita dalam kehidupannya bersama dengan kedua orang tua yang selalu memberi pengayoman bagi anak Veron. Demikian adik-adik, Dino, Putri, dan semua yang ada dalam rumah kediaman ini. Dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, mencari tempat pekerjaan, menjalani pendidikan, semuanya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karuniakan senantiasa kesabaran, ketekunan, sukacita menjalani semua ini. Sehingga Tuhan senantiasa menyatakan sukacita dalam pengharapan mereka, setiap apa yang mereka cita-citakan. Ya Bapa di surga berdoa bagi orang tua kekasih mereka yang ada di Pinadapa. Dalam status sebagai seorang janda, Tuhan peliharakan kehidupannya. Juga Engkau menghadirkan sukacita, damai, sejahtera, kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan masa tua sebagai seorang janda. Bapa di surga, demikian kehidupan seluruh sanak saudara mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga menikmati kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, dan sukacita yang daripada Tuhan itu sendiri. Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan, bahkan keluar masuk dari keluarga Berisu di tempat ini, hamba serahkan dalam tangan pengasihan. Pergumulan-pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang ada di dalamnya memberi kemudahan serta jalan keluar. Ya Bapa di sorga, hamba berdoa bagi kami semua yang boleh hadir pada persekutuan saat ini. Tuhan mengenal kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dalam setiap pergumulan, harapan-harapan hidup kami senantiasa pasrahkan hanya kepada-Mu. Biarlah kasih dan berkat-Mu ada dalam kehidupan kami semua. Demikian ya Tuhan, hamba berdoa bagi penatua di kelompok pelayanan Betel ini. Dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya, Tuhan senantiasa menolong dia. Apalagi pada saat ini ya Tuhan, dalam kelemahan tubuh, jamalah dia dengan kuasa darah, sehingga ia boleh beroleh kesembuhan dan dapat kembali melaksanakan pelayanan di kelompok pelayanan Betel ini dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkati Bapak Diaken yang mungkin pada saat ini tidak berada di jemaat ini, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dengan keluarga. Dimanapun ia berada, Tuhan berkati. Ya Bapa di sorga, demikian semua badan pengurus yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkatilah mereka semua dengan kerelaan hati, dengan sukacita melayani Tuhan. Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang dalam pergumulan hidup. Tuhan peliharakan hidup mereka. Biarlah mereka senantiasa menikmati sukacita, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang hari-hari hidup mereka.
Bapa di dalam sorga, kami sungguh menyadari bahwa kami ini manusia yang penuh dengan dosa. Dalam tindakan kami, dalam tutur kata kami, perbuatan kami. Ampunilah ya Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk menerima sukacita, damai, sejahtera. Menerima berkat-berkat. Dan kami juga bersyukur untuk segala berkat yang kami boleh nikmati di sepanjang kehidupan ini. Dan saat ini kami kembalikan kepada Tuhan, walaupun jumlahnya sedikit. Tetapi kami memberi dengan segala sukacita dan rasa syukur. Terimalah persembahan kami, agar dapat dipakai untuk kebutuhan pelayanan, baik di jemaat kami, maupun di tengah-tengah kelompok pelayanan di tempat ini. Ini doa ungkapan syukur kami, permohonan pengharapan kami. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Serta dengarkan kami yang datang berseru dan berserah kepadamu. Bukan kami memerintah di Kau Bapa. Jadilah menurut kasih dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri persekutuan kita saat ini, saya undang kembali kita untuk berdiri. Marilah kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Mengiring kita menerima berkat Tuhan, mari kita puji Tuhan. NKB 128 ayat yang pertama. Ku berserah kepada Aku. Ku berserah kepada Allahku. Di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Dengan demikian, persekutuan kita pada saat ini telah berakhir. Atas kesetiaan kita, atas kebersamaan dalam persekutuan saat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat sore, salam. Saya kembalikan kepada pengurus di kelompok. Bersama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani kita dalam ibadah. Kita masuk pada cara yang keempat, yaitu istirahat, yang diisi dengan penyampaian.
Iya, Wali Kupapulo Piami. Yang pertama, masalah tanggung jawab kita di gereja itu iuran pembangunan, warga gereja, dan kantor sinode. Wali Kuperapi di kita, ambillah wali Kuperapi di kita supaya segera dilunasi. Karena setiap nalau menyetor pasti lakukan kai. Berapa sudah yang masuk? Kemudian saya juga minta tolong kepada PH karena yang lalu kami menyetor tapi bukan layanan kami yang dibaca, tapi melainkan layanan yang lain. Jadi Kuperapi kepada PH untuk pesaborira kontrol untuk pengetikan mungkin kesalahan atau bagaimana, karena urabasa tempo itu layanan Bethesda tapi saya yang menyetor baik itu iuran pembangunan maupun warga gereja. Wali Kuperapi bona kalangawur untuk yang mengetik. Kemudian kita di makurang PHW baik ibadah layanan apalagi untuk ibadah Bapa. Barakuisa kendalanya kita apa? Kami sudah sorong di hari Minggu tapi sama saja. Kami sorong juga hari Kamis sama juga. Wali Kuperapi kita terutama ibu-ibu mungkin dari undang Bapak kami minta bonara ingatkan untuk bapak-bapak. Iya. Dan untuk bapak nanti dulu ke Manadani. Ya ini topik ke seputaran ide. Jadi kalau ada kesempatan, tapi mungkin ada kesempatan kita harus hadir. Ya, mungkin ini topik di Pahawe mungkin ada. Ya, karena lo ya suka duka boleh. Jadi ada nana Osni. Ya tanggal 21 itu sudah ke 40 malam Indewi Nanarono. Wali kita yang belum menyetor supaya segera menyetor sama Mama Osni. Ya mungkin masih ada tambahan dari seksi yang lain, kami silakan.
Baik, inilah bagian akhir dari ibadah evangelisasi di sini, dan puji Tuhan kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini ada yang masuk dari keluarga yang masuk 200.000 rupiah.